يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عن فتي جيرة. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alumni, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu guru sekalian serta anak-anakku semua yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dikumpulkan dari pagi ini. Kita sudah merayakan proklamasi kemerdekaan kita dan kita pembangunan Masjid Al-Haq SMP Negeri 131. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua DKM, yang ketiga sambutan Ketua Panitia Pembangunan, yang keempat sambutan tokoh masyarakat, yang kelima sambutan kepala sekolah sekaligus proses peletakan batu pertama, yang kelima pemotongan tumpeng. Acara yang keenam dilanjutkan dengan doa dan foto bersama dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga kegiatan yang kita laksanakan mulai dari peletakan batu pertama dan rencana kita membangun sebuah masjid di lingkungan SMP Negeri 131 dapat berjalan dengan baik. Kita awali kegiatan dengan baca surah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita langsung masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Bapak Makmur Sabari SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak lagi. Alhamdulillahilladzi anzala sunnatal ghurra'a awduha minas subhil ablaj kama anzala minas sama'i ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan ghairu dhi iwaj. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal mi'raj. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Yang kita hormati bersama Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, ada Ibu Erlina, ada Pak Bambang, ada Ibu Hajah Novianti, Ibu Bapak Guru, tamu undangan dari perwakilan Korlas mungkin, atau yang dikomandani oleh komite sekolah, para alumni dari berbagai angkatan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun kepada semuanya tidak tepuk tangan buat anak-anak kita. Pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan perayaan atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, yang merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan, para orang-orang tua kita dulu. Kemudian kita cukup saat ini mengisinya dengan berbagai kegiatan yang semangat kita semuanya. Monggo Pak, silakan. Ini ditunggu teman-temannya di sini. Monggo.
Silakan Pak, diambil fotonya yang baik, terutama fotonya ketua DKM-nya Pak, jangan lupa Pak. Saya lanjutkan, mohon maaf. Rasa syukur kita yang bertumpuk-tumpuk, yang berlimpah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salam dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disepakati pada kesempatan ini akan dilaksanakan tekad yang membara itu dengan ditandai peletakan batu pertama. Tentunya ini titik awal sebuah tekad bersama kita yang masih membutuhkan perjuangan panjang. Kita tentu berharap dan yakin penuh bahwa peletakan batu pertama ini jangan sampai menjadi peletakan batu terakhir juga, tapi harus bersambung sampai nanti sempurnanya proses pembangunan. Kalau ada sesuatu itu segera, nggak pengen lama. Dan punya impian yang luar biasa juga, nggak? Lebih bisa dibayangkan Ibu Bapak, proposal yang diajukan ke Ibu Bapak itu kan angkanya nggak kaleng-kaleng gitu. Dulu sampai malah batu yang lebih gede ya, ya begitulah prosesnya Ibu Bapak. Nah, tetapi semua itu kemudian kita ambil hikmahnya, lalu muncullah pemikiran bahwa dengan tekad yang bulat insya Allah kita akan bersepakat bersama untuk membangun atau merenovasi tempat yang sudah ada ini untuk kemudian bisa meskipun belum 100% menyelesaikan persoalan kita, tapi kita sekali lagi berharap apa yang menjadi tekad dan kesepakatan kita bersama ini bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau kelas 9 itu mungkin ya nggak apa-apa nanti nengokin kalau udah jadi, tapi mungkin kelas 7, kelas 8 bisa merasakan hasil yang kita ayai mulai saat ini. Demikian, dan marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk mengawali proses yang membara di hati kita masing-masing ini. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini inovasinya untuk membangun masjid? Alasannya kenapa sampai kita mau membangun masjid di dalam SMP 131 ini? Dan untuk perkembangan pembangunannya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kue talem anak-anak. Jawab salamnya nggak semangat. Jangan lapar nih. Ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hangat makannya pakai mentega. Jawab salamnya pada semangat, mudah-mudahan ahli surga. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati kepala sekolah SMP 131 Bapak Haji Budi, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat selalu. Para dewan guru yang mohon maaf saya nggak sebutin satu persatu karena kalau saya sebutin sampai jam 1 belum habis. Mudah-mudahan pada sehat dan panjang umurnya. Orang tua kita Bapak Haji Prajoyo Agus, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam perlindungan yang maha kuasa. Beliau merupakan salah satu motivator kami untuk seluruh alumni 131 yang mulai lulus dari tahun 1980 biar pada kumpul. Alhamdulillah hari ini kumpul. Satu komite anak-anakku sekalian yang saya cintai, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat yang maha kuasa. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang penuh bersejarah ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dipertemukan dalam satu dia. Tapi ribuan terima kasih atas kehadirannya, ribuan terima kasih juga atas donasi yang pernah diberikan atau yang akan diberikan.
karena kami panitia masjid ini. Jadi kami tidak bisa melakukannya sendiri, semuanya bisa terlaksana dengan adanya kerjasama di antara kita. Kalaupun ini berdiri, kebanggaan bukan hanya buat kita, tapi buat anak-anak keturunan kita nanti regenerasi 131. Ini aja ya, jangan banyak-banyak. Saya tahu ini udah kalian di depan kita ada tumpang. Ntar kita rame-rame berebut kayak bocah kecil zaman dulu. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembangunan ini berjalan sesuai harapan kita. Hari ini adalah peletakan pertama dan insya Allah di awal bulan September kita udah bisa mulai pembangunan, dan pembangunan ini akan bisa kita mulai apabila ada dana sekitar 30% dari rencana anggaran. Jadi sekitar 400 jutaan kita baru bisa mulai membangun. Mudah-mudahan kalau kita hitung sampai sekarang itu alumni 131 udah lebih dari 40 angkatan. Maka jika satu angkatan ngumpulin ini aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zainal yang telah memberikan sambutannya. Kita dengarkan kembali sambutan yang akan disampaikan oleh tokoh masyarakat yang sebagai perwakilannya Bapak Haji Pracoyo Agus. Kepada Bapak Haji Pracoyo Agus kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 131 Jakarta, Ketua Komite Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua, murid, alumni 131, anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru semuanya, beserta tata usaha. Tadi saya disebut tokoh masyarakat. Saya cuma bukan tokoh, tapi saya mau saya sebut tuh alumni 131 Pak. Kalau alumni 131 tadi disebut oleh ketua panitia dari angkatan 80 sampai sekarang. Kalau angkatan 80 sampai sekarang insya Allah saya sudah ada ya. Yang angkatan 80 saya pernah ngajar. Jadi yang berdiri di sini tadi itu yang jadi ketua, yang jadi apa itu pernah jadi murid saya Bu, Bapak sekalian. Jadi tuaan dia dengan saya. Itu yang paling penting. Jadi saya di 131 itu berawal dari tahun 1979. Ya, 1979. SMP 131 ini menjadi SMP 131 19 September tahun 1979. Sebelumnya apa? Tahun 69 untuk berdirinya SMP ini, namanya SMP Tridharma. Ya, ada SMP Tridharma dibangun oleh masyarakat sini pengen punya SMP negeri, nggak keturutan, langsung menjadi SMP pertanian, nggak jadi juga. Maka tahun 77 berfilial ke SMP 41, maka menjadi SMP filial 41. Walaupun dari tahun itu sudah ijazahnya tetap menginduk ke SMP 41. 19 September 79 menjadi SMP 131. Maka benar angkatan lulusan 80 itu ya lulus tahun angkatan pertama, ya angkatan pertama. Nah, cerita sedikit tentang 131. 131 ini ya kalau Bapak Ibu yang datang akhir-akhir ini ya seneng ya. Seneng. Kalau saya ngajar di 131 yang belum pernah ngajar cuma bahasa Inggris Pak, karena nggak bisa. Kalau yang lainnya saya pernah ngajar matematik aja yang saya nggak pernah belajar bisa. Latar belakangnya saya guru SMA IPS, tapi ngajar matematik, ngajar fisika, ngajar seni musik aja ngajar. Terus saya di 131 SK saya itu seni rupa Pak, guru seni rupa. Tapi ngajar seni rupa cuma 2 tahun, habis itu ngajar biologi Pak. Ya, sama Bu Erlina. Tapi walaupun saya latar belakangnya seni rupa, Bu Erlina fisika,
IPA kita pernah jadi juara gitu loh. Karena saya itu prinsipnya jadi guru itu gini, ngapain kita jadi guru pelit, ngasih nilai yang bagus itu mesti lebih bagus. Karena kalau murid nakal, bandel, dipukul sekenceng-kencengnya, begitu tua selesai nggak ada cerita apa-apa. Tapi ketika kita kasih nilai jelek, Pak, saya ngasih nilai IPA 6 atau 5 merah di jasa gitu, sampai tua ketemu pas reuni, Bapak dulu beli balik ngasih nilai saya 5 kan gitu ya. Nah ini sedikit cerita. Terus sampai ini musola, kita punya musola ini sebetulnya ya bukan bikinan 131 belum pernah bikin apa-apa. Yang bikin orang tua murid, ini yang bikin orang tua murid 1 orang, karena pinter-pinternya guru waktu itu deketin, Pak ini nggak punya ini, dibikinin seperti ini. Kalau ditanya kok sekarang apa desainnya seperti itu, ya nggak usah tanya desainnya, orang dibikinin terima jadi aja. Orang yang udah dibeli nangkul nggak jangan dipakai apalagi ya gitu seperti ini. Jadi sekarang ini kita baru mulai. Siapa yang tanggung jawab? Ya kita semua bersama. Ayo masjid ini kita jadikan. Dan saya sih prinsipnya masjid ini untuk semuanya. Kalau perlu atasnya buat sholat, bawahnya nanti buat aula, jadi semua bisa pakai, nggak ngeluh lagi nyebrang apa gitu. Ini kan keluarnya Ustaz Mabur tadi nyebrang, repotin orang. Ya emang di dunia memang harus repot gitu. Kalau mau menang sendiri nggak bisa. Jadi sekarang ini ya kalau memang ini ya total ini jadikan semuanya atasnya atau bagaimana, aula ada di sini. Itu. Ini bisa tercapai asal semuanya bergandengan tangan. Ayo kita jadikan. Ada yang ngasih semen sesak, alhamdulillah 10 kilo aja boleh kan gitu. Karena kalau semen semua malah nggak jadi, maka diwujudkan uang kan gitu. Yang paling penting kan gitu. Kalau minta ke orang tua nggak boleh katanya sekarang itu, wah, udah pokoknya minta nggak boleh, apa nggak boleh, ama nggak boleh. Jadi apa gitu loh. Jadi makanya sekolah saya yakin nggak berani minta, tapi kalau orang tua ngasih pasti diterima. Ya kan, masuk surga sendiri-sendiri. Pak Budi mau sendirian? Nggak mungkin. Kemarin aja Pak Budi berangkat haji, Pak Haji Budi berangkat haji, ngajak orang, nggak sendirian. Cuma guru 131 nggak diajak, tapi masih ngajak bareng-bareng. Nah kita ayo masuk surga lewat membangun Masjid Al-Haq ini. Oh kalau dulu mah serem, karena musola ini 2008 dibangun Pak Lubis ya. Jadi Pak Lubis dari 239 udah kesini nggak punya musola, sholat di aula dan sebagainya. Ada yang nyumbang ini, dikasih nama apa? Musola Taliban. Coba itu Taliban kan Pakistan itu. Akhirnya sekarang jadi Al-Haq ya, sekarang jadi Al-Haq. Jadi saya terus terang saja alhamdulillah saksi hidup perjalanannya 131 nih Pak. Dari murid yang nggak pakai sepatu ya Pak, terus pakai dulu sandal jepit, pakai sandal jepit mereknya apa itu? Daimatu ya. Oh, Daimatu dulu. Daimatu udah seneng banget sekolah pakai itu. Wong bayaran pakai daun pisang aja di sini Pak dulu awal-awalnya. Bayar komite sekolah ngumpulin daun pisang, kita guru jual ke ke pasar minggu buah-buahan. Ini di 131 perjuangan di 131. Jadi kalau yang sekarang udah pada enak-enak ini, ayo kita jadikan 131 ini lebih baik lagi dari peringkat yang nggak ada apa-apanya dulu Pak Marlan. 131 ini perakaiannya di atas 150 sekian, naik 60, naik 27, naik 14 ya. Dengan Pak Marlan kita terakhir 14, Pak Marlan pindah ke 73, turun 18, habis itu nggak ada peringkat. Alhamdulillah kalau ada peringkat mesti turun lagi gitu ya. Jadi 131 itu antik.
Makanya kalau ada anak 131, saya sekarang sering dapat berita kata Pak Haji itu anak 131 bandel-bandel banget gitu, warga Pak Haji lah tuh RW 2 kata gitu. Salah Bu Erlina kan gitu, Bu Erlina rumahnya RW 2 juga. Iya tuh, jadi kalau ada apa-apa 131 yang anak RW 2 ngomong Bu Erlina atau ngomong Pak Ketua Komitenya, ya Ketua Komitenya itu yang punya RW 2 juga. Bu Desi, jadi seperti itu yang saya sampaikan. Pokoknya kalau ke surga jangan sendirian lah, Pak Budi, jangan sendiri, ajak kita. Ini orang tua murid, nggak usah dimintain Pak. Saya yakin orang tua murid itu baik-baik banget kok. 131 dari zaman dulu orang tuanya baik-baik. Kita nggak pernah minta ngasih padaan. Itu. Yang penting kita baik-baik gitu. Senyum, sapa, salam gitu, Ustaz Makmur. Itu. Nggak usah banyak ngomong. Pokoknya ini musola kirim. Selamat datang Bu Yulianingsih. Alhamdulillah jadi ingat. Jadi saya teringat juga. Bu Hajah Yulianingsih ini adalah salah satu putrinya, salah satu pendiri SMP 131. Karena 131 itu dulu dibangun namanya SMP Tridharma itu 3 orang. Bapak Haji Endiamin itu ayahnya Bu Yulianingsih, Bapak Ali Mujid Salabintana, dan Bapak Haji Junda. Pak Ali Mujid Salabintana itu akhirnya menjadi kepala sekolah di 131 yang pertama tahun 80 sampai tahun 85. Ayahnya Bu Yuli ini jadi lurah di Jagakarsa, terakhir camat di Pasar Rebo. Tapi pendiri ini jadi masjid jadinya. Sekolah ini dibangun oleh keringatnya masyarakat. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa bata dan sebagainya, karena di Ciganjur belum ada SMP negeri. Kalau sekarang paling belakang belum terbangun masjid, ya karena dulu yang bangun masyarakat. Sekarang masyarakatnya udah pada bangun masjid di mana-mana. Masa harus bangun masjid juga di sini? Siapa yang harus bangun? Ya gurunya, muridnya, semua kita libatkan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, para staf, Bu Kasatlank, yang saya hormati Ketua Komite SMP 131, yang saya hormati Ketua DKM, Ketua Pembangunan Masjid Al-Haq SMP 131, yang saya hormati para orang tua dan alumni yang tidak saya sebutkan satu persatu, alumni SMP 131 dari angkatan yang pertama nih sampai angkatan yang terakhir, kemudian Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati, tidak lupa anak-anakku serta didik SMP 131 yang Bapak banggakan dan sangat saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Setelah ilaha illallah wa la syarika lahu wa sallallahu alaihi wa rasuluh wa nabiyyu ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu, sudah panjang lebar dari tadi, dari mulai Ketua DKM, Ketua Pembangunan, kemudian orang tua kita Pak Agus, ya, juga senior kita, juga tokoh masyarakat lengkap nih kalau Pak Haji Agus. Sudah panjang lebar tentang sejarah sekolah. Yang jelas saya hanya menggarisbawahi Bapak dan Ibu, apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Makmur Sobari betul adanya, bahwa kami memang butuh sekali sarana ibadah yang memadai, paling tidak mendekati lah, ya, untuk anak-anak kita yang sebenarnya jumlahnya relatif stabil sih, karena kita 18 rombel, ya. Mau nambah lagi tanahnya nggak bisa luas lagi, kata Pak Haji Agus sudah dibatasi di sono, yang di sono udah hilang, tinggal yang di atas kali di sini. Jadi
anak-anak kita butuh sarana ibadah yang tidak kemana-mana karena ini investasi. Anak-anak kita peserta didik di sini adalah investasi masa depan, ya, investasi akhirat juga. Seperti para alumni yang ada sekarang ini adalah hasil investasi zaman dulu yang sekarang kita memetik hasilnya. Ada Ustadz Zainal Arifin ini dan yang lain-lain, nggak saya sebutkan satu persatu, Pak Haji Agus dan sebagainya. Itu adalah hasil investasi yang sekarang ternyata ikut memikirkan kembali investasi ke depan lagi, saling bersambung terus, ya, sampai nanti kita mungkin tidak melihat lagi dan investasi itu akan dipetiknya di akhirat, ya. Karena ini investasi jangka panjang. Mendidik anak-anak itu investasinya jangka panjang, bukan hanya sekedar dia lulus, tapi setelah dia lulus kemudian dia berkarya, kemudian sampai dia tidak ada pun, insya Allah ada hasil karya kita di sana, ada sumbangsihnya kita di sana, ya. Jadi mereka itulah yang nanti juga akan memikirkan tentang generasi berikutnya. Oleh karena itu kita harus memberikan contoh teladan kepada anak-anak yang sekarang ada di belakang sana. Itu nanti beberapa tahun, kata Pak Ustadz, 20 tahun ke depan mereka akan menggantikan kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sarana ibadah yang akan memadai ini akan memangkas hambatan-hambatan yang tadi disampaikan, seperti bikin macet orang lewat, kemudian memerlukan orang banyak untuk menyetop kendaraan dan sebagainya, memakan waktu dan sebagainya. Insya Allah nanti akan berkurang, ya, dengan adanya masjid yang tadinya musola Al-Haq ini. Kami tetap terima, kami tetap pakai, tapi memang tidak belum memadai karena jumlah siswa kami banyak. Selamat datang Cang Ali. Itu juga saksi sejarah juga di sekolah ini 131. Jadi kalau selama ini referensi yang ada Pak Hambali, tapi beliau sudah purna bakti, ya. Kalau yang alumni terdahulu pasti mengenal beliau juga, ya. Kami banyak cerita dari beliau. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu menyambung generasi yang terdahulu sampai sekarang, saya berharap Bapak dan Ibu, alumni, orang tua, tokoh masyarakat, dan siapa saja, kami membuka, yang kemudian nanti membuka selebar-lebarnya untuk berpartisipasi untuk investasi akhirat, ya. Jadi nanti akan kami serahkan kepada ketua pembangunan, ya, mudah-mudahan setelah ini nggak lama. Tadi ada yang nanya anak-anak, Pak, arsiteknya siapa? Ada arsiteknya, ya, di sini. Arsiteknya serumah berdua ngerjainnya. Anak-anak mungkin nggak asing sebetulnya. Moga Pak Rahmat sama Bu Desi tampil dulu berdiri supaya anak-anak kita tahu. Nah, ini arsitek masjid kita, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, menyiapkan beliau sampai kakek-kakek ninen-ninen atau orang Jawa gitu. Ya, anak-anak itu jangan khawatir, itu nanti di tengah ini di gambarnya. Tadi ada yang nanya, Pak, nanti panggungnya hilang? Enggak hilang, udah dirancang tuh gambarnya. Ya, jadi tetap nanti ada panggung, nanti didesain seperti itu. Di atas ada masjid, kemudian di bawah itu juga masjid. Jadi perluasan musola ini sebenarnya renovasi lebih tepatnya. Ini atas desakan Bu Hajanovi, betul. Saya begitu datang di sini langsung digandeng sama Bu Hajanovi, Pak, kita bikin masjid, katanya gitu. Musola kita nggak cukup untuk anak-anak. Ya, kita hitung-hitung dulu kotak amal kita ada isinya berapa, kan gitu kan. Ternyata isinya, ya Bu, isinya masih buat di ujung kaleng gitu kan. Ya, belum ada seperempatnya, gimana caranya? Ya udah, kemudian Bu Hajanovi sounding ke teman-teman
alumni melalui Pak Haji Agus, kemudian terbentuklah grup. Nah, grup itu kemudian sebagai wadah mercusuar, akhirnya teman-teman alumni dari berbagai angkatan alhamdulillah tergabung di situ. Dan disitulah wadah para alumni kemudian untuk melihat kembali alma maternya, karena kita punya musola yang dari dulu itu aja. Nah, mungkin setelah ini Bapak dan Ibu ya, Bang Zainal yang memeloporinya di alumni itu, mudah-mudahan bisa diajak, ayo sama-sama. Dan belum lama ini ternyata sudah banyak, Pak, begitu ada undangan ke sini mungkin nggak bisa datang, tapi ternyata aliran dananya, bantuannya, donasinya sudah nyampe, Pak. Ada yang semen, ada yang nominal uang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ridho dan kemudian pahala untuk mereka yang sudah memang mendonasikan lebih awal. Jadi saya nggak berpanjang kalam, nanti kita sama-sama kita letakkan batu pertama sebagai tanda kita memulai kebaikan ini untuk anak-anak kita ya ke depan, bahwa anak-anak kita akhlaknya harus diperkuat ya, karakternya harus kuat, karena ke depan itu penjajahannya bukan Belanda lagi tapi medsos yang sangat luar biasa. Kalau anak-anak kita nggak kuat akhlaknya, habis kita, negara kita habis, bukan cuma 131 tapi Indonesia bakal habis ya. Dari berbagai segi orang yang punya kepentingan jahat bisa masuk melalui media sosial ya, yang LGBT, yang amit-amit ya, Masya Allah ya, masuk ke sana ajarannya, dan anak-anak bisa melihat ajaran mereka yang dikemas dalam bentuk tampilan yang menarik. Lama-lama mereka terjerat. Narkoba seperti apa Bapak dan Ibu, judi online seperti apa di medsos. Maka anak-anak yang kuat akhlaknya, hanya itu yang bisa bertahan di masa depan, yang enggak hanya menjadi beban bagi masyarakat yang lain ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu dengan mengulurkan sebagian rezekinya untuk perbaikan musola kita menjadi masjid agak besar ya. Mudah-mudahan ke depan, kata Pak Haji Agus, kita sama-sama punya kampung akhirat di sana ya. Nanti ketua RT-nya di akhirat sana Pak Agus, di surga yang nomor berapa Pak Agus, nanti kita ajak semua ya, insya Allah. Jadi saya nggak berpanjang kalam, mari kita saksikan bersama, kita doakan bersama. Mudah-mudahan ini menggugah kepada semua lapisan, para alumni, masyarakat, orang tua, siapapun warga sekolah di sini, Bapak Ibu guru, karyawan, ulurkan tangannya untuk masjid ini yang sudah dirancang oleh Pak Rahmat. Wujudkanlah ini ya. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita kebaikan di akhirat ya. Makan nasi di depan rumah penjaga, siapa yang berdonasi saya doakan masuk surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohonkan pada Bapak untuk meletakkan batu pertama dan didampingi oleh Ustaz Zainal Arifin serta Bapak Haji Prajaya Agus serta Bapak Rahmat. Untuk prosesi peletakan batu pertama. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, an fataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Nahnu jiranum bidhal harami, haramil ihsani wal
نحن من كرم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتياتي رشد العالمين يا رهيب الجود والكرم. Kita iringi dalam bulan salawat ya, ibu bapak dan hadirin semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Halo, saya Pak Hambali. Dulu pernah mengajar di SAP 31 Guru Geografi. Sekarang hadir di sini dalam rangka peletakan batu pertama Masjid Al-Haq SMP 31. Saya mengajak kepada seluruh alumni supaya bisa berpartisipasi demi terselenggaranya renovasi Masjid Al-Haq 131. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya dari anggota OSIS. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Haq di Sekolah SMP 131. Harapan saya adalah masjid tersebut bisa menjadi tempat ibadah yang dimana umat muslim yaitu siswa SMP 131 bisa beribadah dengan nyaman, tertib, dan banyak yang mengaji di sana. Dan harapan saya kedepannya masjid tersebut bisa menjadi lebih besar dan megah dan bisa untuk banyak orang sholat di sana. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi dari Pengurus Rohis dari kelas 94. Harapan saya dengan peletakan batu pertama ini kita bisa memanfaatkan masjid dengan semaksimal mungkin dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu guru yang alumni yang udah banyak kasih ya, karena ini gambarnya akan dilihat oleh anak-anak alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raben Aurelia dari Pengurus Rohis periode 2022-2023. Harapan saya dalam pembangunan Masjid Al-Haq ini adalah semoga Masjid Al-Haq ini dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat atas dan semoga pembangunannya berjalan dengan lancar. Semoga Masjid Al-Haq ini dapat dimanfaatkan bukan hanya sebagai sarana beribadah, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran. Terima kasih. Maria. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Merdeka hari ini tepat pada tanggal 17 Agustus 2023 sudah 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ada di Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan HUT kemerdekaan RI yang ke-78, terus melaju, Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. صلى الله
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Mulyani dari kelas 93, anggota OSIS periode 2022-2023. Harapan saya untuk pembangunan Masjid Al-Haq ini adalah semoga bisa bermanfaat bagi semua warga sekolah dan tidak hanya digunakan untuk kegiatan spiritual saja, tetapi kegiatan-kegiatan positif lainnya, dan semoga juga menjadi amal jariah bagi beberapa pelaku yang berperan dalam kontribusi tersebut. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji an fadai. Saya Selamat Riyadi, alumni SMP Negeri 131 Juru IPA, mengimbau kepada seluruh alumni SMP 131 sehubungan dengan akan didirikannya Masjid Al-Haq untuk mendirikan donasi, sehingga niatan pembangunan masjid ini berjalan dengan sukses dan berhasil. Perkenalkan, nama saya Triyono, orang tua dari Elat Virgiana dari Stanti, kelas 93 SMP Negeri 131 Jakarta. Harapan saya dengan pada hari ini peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Haq SMP 131 Jakarta, supaya agar siswa-siswi SMP 131 ini tidak kesulitan lagi untuk beribadah, karena tidak harus keluar lagi, ya untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Macaya Firly selaku pengurus Rohis. Saya berharap nantinya masjid ini dapat dimanfaatkan dan warga Satas dapat memakmurkannya atas dasar iman yang teguh, akhlak yang mulia, dan ibadah yang ikhlas. Semua itu ditujukan semata-mata untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبآيات القرآن عنوفة إذ فينا خلوهني وبآيات القرآن عنوفة إذ فينا خلوهني نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتي ديرة العلم يا ليل الجود والكرم. Kelihatan dari kita kan Silo ya. ولنا المعنى وخيف منا فاعلمن هذا وكن وكني ولنا خير أبو وعلي المرتضى حسبه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتي ديرة العلم يا مهيل الجود والكرم. 131 siap sedia jaya. 131 siap sedia jaya. 131 siap sedia jaya. القرآن عنوفة إذ فينا خلوهني وبآيات القرآن عنوفة إذ فينا خلوهني نعرف البطح وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا. يا رسول الله
ولنا المعنى وخيف منا فاعلم من هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتي ديرة العلم يا مهيل الجود والكرم وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخن كم إمام بعده خلفوا منه سادة بذا عرفوا